Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni sebagai moderator dan ini teman saya. Saya Sandra Landini. Saya Amanda Putri. Dan saya Feby Unitasari. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari Bapak Mutamassikin, Eskom Mkom dengan judul Materi Analisis Perbandingan Implementasi Etika Bisnis dan CSR pada studi kasus pasar tradisional dan toko modern Presku. Baiklah, untuk pemateri pertama dipersilakan kepada Saudari Sandra. Oke, baiklah. Latar belakangnya yaitu dunia bisnis terus berkembang, ditandai dengan pergeseran dari pasar tradisional menuju toko modern yang semakin marak, termasuk kehadiran toko modern Presku di tengah masyarakat. Penerapan etika bisnis menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan pelanggan dan menjaga keberlangsungan usaha. Selain itu, tanggung jawab sosial pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility atau CSR semakin penting sebagai bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat. Perbedaan sistem pelayanan antara pasar tradisional dan toko modern Presku menjadi hal yang menarik untuk dianalisis guna mengetahui sejauh mana kedua jenis usaha tersebut mengimplementasikan etika bisnis dan CSR dalam kegiatan operasionalnya. Oke, selanjutnya rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana penerapan etika bisnis di pasar tradisional dan tokoh modern Presku, serta apa persamaan dan perbedaan dalam penerapan terhadap pelanggan dan transaksi sehari-hari. Sedangkan yang kedua, bagaimana penerapan Corporate Social Responsibility atau CSR pada pasar tradisional dan tokoh modern Presku, serta apa persamaan dan perbedaan dalam implementasinya. Oke, selanjutnya tujuan penelitian. Menganalisis implementasi etika bisnis di pasar tradisional dan toko madam Presku, serta membandingkan perancapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada kedua tempat usaha tersebut. Selanjutnya, mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis usaha dalam penerapan etika bisnis dan CSR, serta memberikan rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan. Selanjutnya, metode penelitian, jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, kami menggunakan observasi langsung di lapangan. Selanjutnya, wawancara dengan pelaku usaha. Selanjutnya, dokumentasi kegiatan usaha. Selanjutnya, kami melakukan metode penelitian objek penelitian. Yang pertama, pasar tradisional. Pasar tradisional, pedagang perorangan yang menjual kebutuhan pokok masyarakat dengan sistem tawar-menawar. Toko modern Presku, toko retail modern dengan harga tetap dan sistem pelayanan yang berstandar. Selanjutnya, profil pasar tradisional. Pasar yang kami teliti adalah pasar rakyat Auduri yang berlokasi di Kota Jambi, yaitu bertepatan di Perumnas Auduri 1, Kelurahan Menyengat Rendah, Kecamatan Telanai Berdiri sejak tahun 2009 yang berawal dari swadaya masyarakat. Pasar ini memiliki ratusan pedagang yang menjual berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Yang fasilitasnya total loss sekitar 271 unit, 65 unit kosong, total kios 24 unit. Jumlah pedagangnya sekitar 229 orang. Jenis dagang utama hasil bumi, sayur, buah, cabai, bawang. Pangan yaitu ikan, daging, ayam, telur, sembako, makanan siap santap. Dan barang kebutuhan, pakaian, perabotan, perlengkapan rumah. Jadi kelebihan dari pasar tradisional yaitu harganya lebih fleksibel dan dapat dinegosiasi, banyak pilihan produk lokal dan UMKM, dan mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil. Selanjutnya, profil tokoh modern Presku. Nama tempatnya Presku.
salah satu cabang swalayan retail fresh swalayan group. Pemiliknya Joni Ismet, lokasinya ada di Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Jam operasional buka setiap hari mulai pukul 8 sampai pukul 9 malam. Fasilitas, ruangan ber-AC, area parkiran yang luas. Metode pembayarannya menerima berbagai metode pembayaran tunai maupun non-tunai atau QRIS atau debit. Produk menyediakan kebutuhan rumah tangga, bahan makanan segar, perlengkapan mandi, alat tulis, dan skincare. Kelebihannya nyaman, bersih, harga transparan, tertata rapi, proses belanja yang cepat dan efisien. Oke, baik. Selanjutnya hasil observasi. Hasil observasi pasar tradisional. Pedagang melayani dengan ramah, harga masih dapat ditawar, hubungan dengan pelanggan cukup dekat, kebersihan cukup baik, tidak memiliki SOP tertulis. Hasil observasi Presku. Pelayanan lebih cepat dan terstruktur, harga sudah tercantum pada rak. Produk tertata rapi per kategori, kebersihan lebih terjaga, pelayanan mengikuti SOP. Baik, selanjutnya hasil dari wawancara kami. Yang pertama dari pasar tradisional. Pertanyaannya, bagaimana cara mempertahankan pelanggan? Jawabannya dari Ibu yang telah kami wawancarai, melayani pembeli dengan ramah, menjaga kualitas barang, serta memberikan harga yang sesuai dengan kemampuan pembeli sehingga pelanggan merasa puas dan kembali berbelanja. Selanjutnya, respon dari wawancara kami di toko modern Fresku yang kami tanyakan bagaimana menjaga kepuasan pelanggan dan jawabannya memberikan pelayanan sesuai SOP, menjaga kebersihan toko dan memastikan produk selalu tersedia hingga pelanggan mendapatkan pengalaman belanja yang nyaman dan efisien. Oke, jadi pembahasannya dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama menjual kebutuhan sehari-hari, sama-sama berusaha memberikan pelayanan terbaik, sama-sama menerapkan kejujuran dalam transaksi, dan sama-sama memiliki kepedulian terhadap pelanggan. Sedangkan perbedaannya terletak pada sistem pelayanan. Pasar tradisional harga bisa ditawar, hubungan lebih akrab, tidak memiliki SOP yang tertulis. Sedangkan di Presku harga tetap, pelayanan lebih profesional, memiliki standar pelayanan yang terstruktur. Kelebihan dan kekurangan dari pasar tradisional dan tokoh modern Presku. Dari pasar tradisional, kelebihannya harga fleksibel dan dapat ditawar. Hubungan sosial antar penjual dan pembeli sangat kuat, serta mendukung produk lokal dan UMKM. Kekurangannya, penataan produk kurang rapi, kebersihan belum merata, dan belum memiliki standar pelayanan SOP tertulis. Tokoh modern Presku, kelebihannya lingkungan bersih dan nyaman, produk tertata rapi berdasarkan kategori, harga transparan dan jelas, serta pelayanan cepat dan profesional. Kekurangannya tidak bisa ditawar-menawar, dan hubungan antar pelayan dan pelanggan cenderung lebih formal dan kurang profesional. Selanjutnya, ini ada tabel analisis perbandingan implementasi etika bisnis dan CSR. Pasar tradisional PS toko modern Presku membandingkan penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial CSR antara pasar tradisional dan toko modern berdasarkan beberapa indikator berikut. Ini penjelasannya. Kejujuran pasar tradisional dan toko Presku. Harga dapat ditawar dan bergantung pada kesepakatan penjual pembeli. Kalau di toko Presku, harga sudah tetap dan transparan sehingga lebih jelas bagi konsumen. Terus keadilan. Semua pembeli dilayani, tetapi pelayanan bisa berbeda tergantung hubungan dengan penjual. Kalau Presku, semua pelayan mendapat pelayanan yang sama sesuai aturan toko. Selanjutnya pelayanan. Kalau di pasar tradisional, pelayanan lebih akrab dan bersifat kekeluargaan. Kalau di Presku, pelayanan lebih profesional, cepat, sopan, dan mengikuti standar. Selanjutnya tanggung jawab. Pasar tradisional, penukaran barang dilakukan berdasarkan kesepakatan.
Kalau di Presku memiliki prosedur yang jelas untuk pembelian atau penukaran barang. Terus kebersihan. Kalau di pasar tradisional kebersihan cukup terjaga, tetapi berbeda di setiap pasar. Kalau di Presku, kebersihan lebih teratur dengan jadwal yang petugas khususkan. Selanjutnya, hubungan dengan pelanggan. Pasar tradisional hubungan lebih dekat karena sering berinteraksi langsung. Kalau di Presku, hubungan tetap baik tetapi lebih formal dan fokus pada pelayanan. Program CSR kalau di pasar tradisional umumnya berupa bantuan pada masyarakat sekitar secara sederhana. Kalau di Presku memiliki program CSR yang lebih terencana dan berkelanjutan. Selanjutnya, etik, kode etik dan SOP. Kalau di pasar tradisional tidak memiliki SOP tertulis, lebih berdasarkan kebiasaan. Kalau di Presku memiliki kode etik dan SOP yang jelas untuk seluruh karyawan. Jadi, pasar tradisional unggul dalam hubungan sosial yang erat, fleksibilitas harga, dan pelayanan yang lebih profesional. Kalau di toko Presku, unggul dalam profesionalisme, kebersihan, pelayanan yang terstandar, penerapan SOP, dan programan CSR yang lebih terstruktur. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing dan sama-sama berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan. Pasar tradisional dan Presku sama-sama menerapkan etika bisnis dengan pendekatan yang berbeda, namun tetap berorientasi pada kepuasan pelanggan. Pasar tradisional menonjol pada hubungan sosial yang erat, fleksibilitas, harga, dan kedekatan profesional dengan pelanggan. Sementara Presku unggul dalam penerapan SOP atau SOP, transparansi harga, kebersihan, dan pelayanan yang standar. Dalam hal CSR, keduanya menunjukkan kepedulian sosial sesuai skala usaha masing-masing. Pasar tradisional melalui pendekatan sosial lingkungan dan Presku melalui pengelolaan toko yang baik serta kegiatan sosial bagi masyarakat sekitar. Baiklah, sarannya dari kami dari penelitian ini adalah pasar tradisional perlu meningkatkan kebersihan, penataan, dan standar pelayanan. Sementara itu, Presku diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas kegiatan sosial bagi masyarakat. Kedua jenis usaha juga perlu mempertahankan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan yang baik agar kepercayaan pelanggan tetap terjaga. Baiklah, terima kasih. Kami akhiri presentasi dari kami dengan wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye-bye.